Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas analisa efisiensi algoritma rekursif dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Untuk latihan 1A, buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku ke N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 ditambah 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan sama dengan 1. Yang B, buat pohon rekursif untuk U5. C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. D, tentukan basic operation-nya. E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. G, cari persamaan langsung Cn. Untuk jawaban latihan 1A, berikut algoritmanya. Di sini nama fungsinya yaitu sum UN dengan inputan parameter N. Di dalamnya terdapat base case, yaitu N sama dengan 1, yang akan mereturn nilai 1. Dan juga else, yang mana akan mereturn nilai dari sum UN dengan parameter N-1 ditambah 2 dikali N. Di sini saya mencoba dengan inputan parameter 5, dia menghasilkan output 29, sehingga suku ke-5 menghasilkan output 29. Selanjutnya untuk soal 1B, disuruh membuat pohon rekursif untuk U5. Di sini sum UN 5 itu sama dengan sum UN 4 ditambah 2 dikali 5. Karena nilai dari sum UN 4 belum diketahui, maka akan dipending, dicari lagi sum UN 4 itu sama dengan sum UN 3 ditambah 2 kali 4. Kembali lagi sum UN 3 belum diketahui nilainya, sehingga dicari lagi sum UN 3 sama dengan sum UN 2 ditambah 2 kali 3. Sum UN2 belum diketahui nilainya, sehingga dicari lagi sum UN2 sama dengan sum UN1 ditambah 2 kali 2. Dicari lagi sum UN1 yang merupakan base case dengan nilai 1. Maka akan di-return kembali nilai sum UN1 sama dengan 1. 1 ditambah 2 dikali 2, maka akan di-return nilai sum UN2 sama dengan 5. Lalu 5 ditambah 2 kali 3 akan mereturn nilai dari sum UN3 sama dengan 11, lalu 11 ditambah 2 dikali 4 akan mereturn nilai sum UN4 sama dengan 19, dan 19 ditambah 2 dikali 5 akan mereturn nilai dari sum UN5 yang mana hasilnya adalah 29. Selanjutnya untuk 1C, metrik untuk ukuran inputnya adalah N, karena N berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursif atau banyaknya node di pohon rekursif. Selanjutnya yang D, basic operation-nya adalah N sama dengan 1. Hal ini karena selalu dieksekusi 1 kali setiap fungsi sum UN dijalankan. Lalu untuk 1E, untuk N tetap misalnya saja 5, jumlah node di pohon rekursif selalu tetap, tidak mungkin berkurang, sehingga tidak perlu perhitungan base case, worst case, maupun average case. 1F, disuruh menentukan Cn. Cn-nya sama dengan Cn-1 ditambah 1. Sebelumnya kita ketahui bahwa, sudah kita ketahui bahwa basic operation-nya itu dijalankan 1 kali tiap fungsi itu dipanggil. Nah, namun di dalam fungsi itu terdapat else yang mana melakukan pemanggilan kembali terhadap fungsi sebelumnya dengan parameter n-1, sehingga Cn-nya sama dengan Cn-1 ditambah 1. C1 sama dengan 1 ini merupakan base case-nya. Selanjutnya 1G, dicari persamaan langsung dengan menggunakan backward substitution. Di sini Cn sama dengan Cn-1 ditambah 1. Lalu Cn sama dengan Cn-2 ditambah 1 ditambah 1. Itu sama saja dengan Cn-2 ditambah 2. Lalu selanjutnya Cn sama dengan Cn-3 ditambah 1 ditambah 2. Itu sama saja dengan Cn-3 ditambah 3. Dari penjabaran yang ada, bisa kita simpulkan dan tarik polanya menjadi Cn sama dengan Cn-I ditambah I.
yang mana ini merupakan rumus 1. Lalu selanjutnya, substitusikan initial condition C1 sama dengan 1 ke Cn min I di rumus 1. Maka menjadi Cn sama dengan 1 ditambah I, menjadi rumus 2. Lalu pada substitusi sebelumnya, kita diisyaratkan bahwa C1 sama dengan Cn min I, atau 1 sama dengan N min I. Maka I sama dengan N min 1. Kita substitusikan nilai I ini ke rumus 2. Maka menjadi Cn sama dengan 1 plus N min 1, dan didapat rumus langsungnya yaitu Cn sama dengan N. Sehingga banyaknya not pohon rekursif untuk input berukuran N adalah N. Latihan 2. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku ke N-1 dikurangi 6 dikali suku ke U min 2. Misal suku ke-5 didapat dari 5 kali 19 dikurangi 6 dikali 5. Di sini base case-nya yaitu suku ke-1 sama dengan 0 dan suku ke-2 sama dengan 1. B. Buat pohon rekursif untuk menghitung suku ke-4. C. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. D. Tentukan basic operation-nya. E. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. F. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. G. Cari persamaan langsung dari Cn. Untuk latihan 2A, berikut algoritmanya. Terdapat sebuah fungsi dengan nama sum UN2 dengan inputan parameter N. Di sini terdapat dua base case. Yang pertama, N-nya sama dengan 1, yang akan mereturn nilai 0, dan N sama dengan 2, yang akan mereturn nilai 1. Else-nya, dia akan mereturn nilai 5 dikali sum UN2 dengan parameter inputan N-1 dikurangi 6 dikali sum UN2 N-2. Di sini saya coba memasukkan parameter 5, yang mana akan mencari suku ke N-nya sama dengan 5, maka dia akan menghasilkan output 65. Baik, selanjutnya berikut pohon rekursif untuk N sama dengan 4. Sum UN2 4 itu sama dengan 5 dikali sum UN2 3 dikurangi 6 dikali sum UN2 2. Di sini sum UN2 3 dan sum UN2 2 belum diketahui nilainya. Maka dibagi dua cabangnya. Yang pertama mencari nilai dari sum UN23 dan yang kedua mencari nilai dari sum UN22. Di sini nilai dari sum UN2 merupakan base case, sehingga dia akan mereturn nilai 1. Sedangkan untuk sum UN23 itu sama dengan 5 dikali sum UN22 dikurangi 6 dikali sum UN23. Sum UN21. Di sini sum UN22 dan sum UN21 itu sama-sama merupakan base case. Maka dia akan maka untuk sum UN22 akan mereturn nilai 1 dan sum UN21 akan mereturn nilai 0. Di sini 5 dikali 1 dikurangi 6 dikali 0, maka sum UN23 akan mereturn nilai 5. Nah, di sini 5 dikali 5 dikurangi 6 dikali 1, maka sum UN24 akan mereturn nilai 19 yang merupakan outputnya. Untuk 2C, metrik untuk ukuran inputnya adalah N, karena N berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursif atau banyaknya node di pohon rekursif. Selanjutnya 2D, basic operation-nya adalah N sama dengan 1, karena selalu dieksekusi satu kali setiap fungsi sum UN2 dijalankan. Lanjut 2E, untuk N tetap, misal 5, jumlah node di pohon rekursif selalu tetap, tidak mungkin berkurang. Sehingga tidak perlu perhitungan base case, worst case, maupun average case. Lanjut 2F, nilai dari Cn-nya sama dengan Cn-1 ditambah Cn-2 ditambah 1. Di sini, sebelumnya kita ketahui bahwa basic operation-nya tadi dieksekusi satu kali setiap pemanggilan fungsinya. Di sini, di dalam fungsi itu terdapat pemanggilan N sama dengan 1 satu kali. Namun, di dalam fungsi itu ada case else, yang mana di dalamnya terdapat pemanggilan fungsinya
karakteristiknya sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan parameter n-1 dan yang kedua dengan parameter n-2. Makanya di sini si n-nya sama dengan si n-1 ditambah si n-2 ditambah 1. Lalu selanjutnya base case-nya yaitu C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Selanjutnya dicari persamaan langsungnya dengan menggunakan second order linear homogeneous RR with constant coefficients. Di sini recurrence relation-nya dapat ditulis menjadi Cn dikurangi Cn-1 dikurangi Cn-2 sama dengan 1. Lalu persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 1 dikurangi 1 yang mana berasal dari 1 yang tadinya di sebelah kanan dipindah luaskan ke sebelah kiri. Maka didapatkan persamaan karakteristiknya R pangkat 2 dikurangi R dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu selanjutnya dari persamaan karakteristik sebelumnya kita dapatkan nilai R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan minus 1. R memiliki dua nilai real dan berbeda sehingga rumus langsungnya berbentuk Cn sama dengan A R1 pangkat N ditambah B R2 pangkat N. Kita masukkan nilai R1 dan R2-nya sehingga Cn-nya menjadi A2 pangkat N dikurangi B pangkat N menjadi rumus 1. Dengan memasukkan initial condition yang sebelumnya yaitu C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1, maka 0 sama dengan 2A dikurangi B menjadi persamaan 1, dan 1 sama dengan 4A dikurangi B menjadi persamaan 2. Dengan menata persamaan 1, kita bisa mendapat A sama dengan 1 per 2B. Lalu, dengan mensubstitusikan nilai A ke persamaan 2, kita mendapat 1 sama dengan B. Maka B sama dengan 1. Nilai B tadi kita masukkan lagi ke A, yang sama dengan 1 per 2B, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 1 per 2. Nilai A dan B tadi kita masukkan ke rumus 1, sehingga Cn sama dengan 1 per 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 1 pangkat N. Sehingga rumus langsung untuk recurrence relation pada soal adalah Cn sama dengan 2 pangkat N-1 dikurangi 1 pangkat N. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.